Saudaraku, pernahkah kita merenungi tentang hakikat kematian, tentang apa yang terjadi setelah roh terlepas dari jasad? Setiap manusia, dari yang paling berilmu hingga yang paling awam, dari yang paling soleh hingga yang paling lalai, suatu saat akan menghadapi peristiwa yang sama, yaitu kematian. Namun, sejauh mana kita benar-benar memahami apa yang ada di balik tabir kehidupan ini? Para ulama sufi dengan kedalaman spiritual mereka melihat kematian bukan sekedar akhir, tetapi sebuah perjalanan menuju hakikat yang lebih tinggi. Mereka menyebutnya sebagai pintu menuju perjumpaan dengan Allah yang Maha Kekal. Bagi para ulama sufi, kematian bukan sekedar kefanaan, melainkan transisi menuju kehidupan yang lebih nyata. Dalam dunia tasawuf, alam barzah digambarkan sebagai tahap antara dunia dan akhirat, sebuah dimensi yang membentang luas dan penuh rahasia, menyimpan berbagai pengalaman yang tidak dapat ditangkap oleh akal biasa. Tentu saja, pembahasan ini bukan sesuatu yang ringan. Mungkin sebagian dari kita merasa takut, merasa belum siap, atau bahkan memilih untuk menghindari pembahasan ini sama sekali. Tetapi justru disinilah letak kebijaksanaan, karena semakin kita memahami hakikat kematian, semakin kita tahu bagaimana harusnya menjalani hidup ini dengan benar. Jika kita mengabaikannya, mungkin kita akan terlena dalam kehidupan dunia yang sementara ini, tanpa persiapan yang cukup untuk kehidupan setelahnya. Apa sebenarnya yang terjadi saat seseorang meninggal dunia? Di dalam Al-Quran, kematian disebut sebagai wafat, yang secara harfiah berarti pengambilan. Para sufi melihatnya sebagai proses pelepasan roh dari belenggu jasad, seperti burung yang akhirnya keluar dari sangkarnya. Asy-Syaikh Jalaluddin Ar-Rumi menggambarkan kematian sebagai malam pengantin bagi mereka yang mencintai Tuhan. Baginya, kematian bukanlah kegelapan, melainkan cahaya baru yang membimbing roh kembali kepada asalnya. Namun, transisi ini bukan sesuatu yang sederhana. Dalam dunia tasawuf, alam barzah disebut sebagai fase perantara yang penuh dengan realitas yang lebih halus daripada dunia fisik. Sebagian ulama sufi menggambarkan bahwa keadaan seseorang di alam barzah sangat tergantung pada bagaimana ia menjalani kehidupan di dunia. Bagi yang hatinya telah terbiasa dengan cahaya ilahi, alam barzah menjadi tempat peristirahatan yang penuh dengan ketenangan. Namun, bagi yang hatinya masih terikat oleh dunia, alam barzah bisa menjadi ruang yang penuh keterasingan dan kesadaran yang menyakitkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Ibnul Arabi menjelaskan bahwa alam barzah bukan sekedar tempat pasif, melainkan dimensi aktif, di mana ruh mengalami berbagai kondisi yang sesuai dengan kualitas spiritualnya. Ia menyebut bahwa alam ini adalah refleksi dari hati kita sendiri. Jika hati kita telah terbiasa dengan zikir dan ketenangan, maka roh kita akan menemui keindahan yang tak terlukiskan. Namun, jika hati kita penuh dengan kegelisahan duniawi, maka alam barzah akan menjadi tempat yang penuh kecemasan dan keterasingan. Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami menekankan pentingnya fana, melebur dalam kehendak ilahi sebagai persiapan menghadapi alam barzah. Menurut Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami, kematian bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan proses yang telah dimulai sejak seseorang masih hidup. Mereka yang telah mati dari ego dan hawa nafsunya sebelum mati fisik akan mendapati bahwa kematian hanyalah seperti perpindahan dari satu ruangan menuju ruangan yang lain. Menariknya, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menggambarkan alam barzah sebagai sebuah refleksi dari perjalanan batin seseorang. Ia menekankan bahwa kematian adalah cerminan dari bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Jika seseorang terbiasa dengan mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, riyadhah dan latihan spiritual, maka alam barzah akan menjadi tahap yang penuh dengan ketenangan. Namun sebaliknya, jika seseorang hidup dalam kelalaian, maka alam barzah bisa menjadi fase penyadaran yang sangat menyakitkan. Di sini kita melihat pola yang jelas. Para ulama sufi tidak melihat kematian sebagai momok yang menakutkan,
tetapi sebuah kepastian yang bisa dipersiapkan dengan hati yang bersih dan kesadaran spiritual. Mereka mengajarkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sebuah bayangan, sementara kehidupan setelah kematian adalah realitas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, semakin kita memahami hakikat kematian, semakin kita bisa menjalani hidup ini dengan makna yang lebih mendalam. Dan inilah yang membuat tasawuf begitu unik. Ia tidak sekedar memberikan teori tentang kematian, tapi juga membimbing manusia untuk mengalaminya secara spiritual sebelum tubuh mereka benar-benar meninggal dunia. Inilah yang disebut dengan mati sebelum mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mutu qabla an tamutu." Matilah sebelum kalian mati. Selanjutnya, bagaimana cara kita melatih hati agar tidak terkejut ketika roh kita akhirnya memasuki alam barzah? Ini bukan sekedar tentang ritual atau ibadah lahiriah, tetapi tentang bagaimana kita membangun hubungan batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mendekatkan hati pada cahayanya, dan bagaimana kita menata hidup agar sesuai dengan tujuan sejati keberadaan kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita benar-benar siap menghadapi kematian? Bukan sekedar tahu bahwa kita pasti mati, tetapi siap dalam arti yang sesungguhnya. Siap dengan hati yang lapang, dengan kesadaran yang penuh, dengan jiwa yang tidak menyesal saat roh keluar dari jasad. Para ulama sufi selalu menekankan bahwa kehidupan ini ibarat mimpi, sementara kematian adalah saat kita benar-benar terbangun. Kita bisa membayangkan seseorang yang tertidur nyenyak, lalu tiba-tiba terjaga dan mendapati dirinya di tempat yang sama sekali berbeda. Apabila sepanjang tidurnya ia sudah terbiasa dengan mimpi-mimpi yang indah, bangun pun akan terasa nyaman. Tetapi jika yang dialami adalah mimpi buruk, maka saat terjaga pun ia akan terkejut dan gelisah. Itulah alam barzah. Ia bukan sesuatu yang asing, tapi kelanjutan dari keadaan batin yang kita bangun selama di dunia. Maka tidak heran jika para wali justru menyambut kematian dengan kebahagiaan. Seperti Rabi'atul Adawiyah yang ketika ajalnya tiba, ia justru berkata, "Ya Allah, aku telah lama merindukanmu. Sekarang saatnya aku benar-benar kembali kepadamu." Ini berbeda dengan mereka yang sepanjang hidupnya hanya sibuk mengejar dunia, yang pada akhirnya menghadapi kematian dengan ketakutan. Disinilah perbedaan mendasar antara orang yang telah mempersiapkan dirinya dan orang yang belum mempersiapkan dirinya. Al-Imam Ghazali bahkan mencatat bahwa banyak orang yang mengalami sakaratul maut dengan kepanikan karena mereka terlalu terikat dengan dunia. Mereka merasa kehilangan segalanya, seolah-olah kematian adalah perampokan besar yang mencabut semua yang mereka cintai. Padahal sejak awal dunia ini hanyalah titipan, bukan milik kita sepenuhnya. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah kita takut mati atau tidak, tetapi apakah kita sudah siap jika kematian itu tiba? Apakah kita sudah menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita selamanya? Apakah kita sudah memperbaiki hati, membersihkannya dari kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, dan menggantinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudaraku yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya menjalani kehidupan dengan hati yang sadar. Para ulama sufi mengajarkan bahwa hidup ini bukan sekedar menjalankan rutinitas tanpa makna, tapi sebuah perjalanan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seseorang mengenal Tuhannya, semakin ia siap untuk bertemu dengannya. Sebaliknya, semakin ia lalai, semakin berat baginya pada saat kematian tiba. Itulah kenapa zikir, tafakur, dan muhasabah menjadi bagian penting dalam tasawuf. Bukan sekedar ritual tanpa makna, tetapi cara untuk menyelaraskan hati kita dengan realitas yang sesungguhnya. Semakin kita mengingat kematian dengan cara yang benar, semakin hidup kita menjadi lebih bermakna. Karena pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang paling cerdas bukanlah yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuknya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada titik ini kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, apakah kita sudah siap? Jika malaikat maut datang malam ini, apakah kita bisa tersenyum menyambutnya
Atau justru kita merasa ada begitu banyak hal yang belum kita lakukan? Inilah refleksi yang seharusnya kita bawa dalam setiap langkah kita. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk membangun kesadaran yang lebih dalam tentang makna hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, kematian tidak menunggu kita siap. Ia datang begitu saja tanpa permisi. Walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bishawab.